Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, kali ini saya akan coba mengupas kembali tentang Google ya. Jadi saya akan coba membahas dan berikan tutorial-tutorial yang ada di Google. Nah, saya akan coba memberikan tentang bagaimana menuliskan sesuatu di di layar laptop ya. Nah, di mana kita akan menggunakan screen ya kan. Kemudian tapi kadang-kadang kita menulisnya yang agak susah ya, dari mana gitu kan. Nah, jadi kita coba memanfaatkan apa yang ada di dalam Drive. Nah, jadi saya coba buka di sini Drive ya. Silakan dibuka Bapak Ibu Drive. Kalau ada sudah punya Gmail, pasti dia punya Drive. Langsung saja kita klik ya kan. Kita coba klik, maka di sini di sudut sebelah kiri paling atas ada baru. Jadi dari sini bisa kita lihat ya, ada baru. Nah, bisa kita cek di sini ya kan. Oke, nah di sini ada lainnya gitu ya. Nah, saya akan coba bahas mengenai namanya Google Jamboard. Mungkin Bapak Ibu belum pernah menggunakan ini ya, tapi kita coba berbagi saja. Nah, saya coba ini Google Jamboard. Nah, mungkin di sebagian drive belum terinstall. Jadi bagaimana caranya mencarinya? Kita andaikan misalnya di sini tidak ada, di sini di tampilannya lainnya, kita buat dari sini, hubungkan aplikasi lainnya. Jadi kita cari dari sini nanti ya. Oke, saya buka langsung di sini dulu. Google Jamboard ya. Nah, kita buka Google Jamboard. Nah, inilah tampilan dari Google Jamboard. Nah, jadi kita akan buat di sini ya, di Google Jamboard ini kita mau ganti nama dulu, misalnya oke, kita buat namanya misalnya tugas atau tugas matematika misalnya kan. Oke, kita okekan. Sudah, ini sudah terganti ya. Nah, jadi di sini ada slide-slide-nya kita buat, bisa kita ke kanan dan ke kiri. Nah, ya, di sini ada frame, buat frame. Nah, ini frame yang pertama. Nah, jadi di sebelah sini, di sebelah kiri ada namanya pena. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan langsung di sini gitu. Jadi kita menuliskan di layar menggunakan ini aja, lebih mudah gitu. Jadi di sini ada pena. Nah, penanya ini bisa kita lihat di sini ada penanya ini. Ini pena, ini spidol, ini stabilo, ini kuas. Jadi kalau kita mau menulis pakai pena, maka kita bisa pilih warna. Ada warna hitam, biru, hijau, putih, kuning ini. Nah, jadi kita bahas satu-satu. Nah, kalau kita pakai misalnya kuas, maka tampilannya seperti ini. Nah, misalnya di sini kita kuas di sini ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita misalnya menggunakan ini. Nah, ini dia seperti ini. Jadi kita mau nuliskan misalnya di sini 3x gitu kan. Jadi boleh. Nah, 3x ditambah 2 gitu. Nah, ini kita pakai tadi yang ini ya. Yang ini tadi. Nah, di sini bisa kita lihat ini. Nah, kita gunakan pena. Nah, kalau kita mau hapus ini tinggal dihapus di sini. Nah, di sini tinggal hapus. Nah, boleh kita gunakan ini. Kita hapus ya kan. Nah, ya, kita hapus. Sudah. Baru kita buat di sini pena. Tadi ini pena ya. Nah, saya buat warna merah dulu lah, ya kan? Ya, saya buat di sini. 3x ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 3x sama dengan misalnya 5 kurang 1, x sama dengan 4 dibagi 3. Jadi kita bisa menuliskan ini di sini, baru kita screen recorder ya. Nah, jadi nanti saya coba buat tutorialnya lagi menghubungkan ini ke screen recorder yang ada di Google. Nah, jadi sudah ada di sini. Nah, jadi bisa kita tulis di sini langsung. Nah, kita bisa pakai mouse atau pakai yang lain ya. Nah, jadi 3x ditambah 6 sama dengan 10 ya kan, bisa. Nah, boleh misalnya kita hapus lagi. Kalau mau kita hapus. Oke. Nah, itu dari menulis ya.
Nah, ini kalau kita pilih di sini, ini hanya merubah dari tulisan menjadi yang lain. Nah, sekarang ini ada namanya sticky note. Jadi kalau sticky note ini adalah menuliskan tulisan di sini. Misalnya di sini kita tulis, jangan, karena sudah saya gunakan di channel saya, di channel YouTube Ruang Para Bintang, jangan lupa subscribe gitu ya. Nah ini, jadi saya buat dia ini. Oke, ini sudah. Nah di sini, jadi ini bisa kita geser. Nih supaya cantik dia, misalnya ini bisa kita geser terbalik di sini. Boleh kita buat di sudut ini gitu misalnya. Nah jadi kita membuat warna-warna lah gitu ya kan, supaya lebih cantik. Nah, gitu. Jadi kalau kita tambahkan lagi misalnya boleh, misalnya kita buat di sini bahas matematika misalnya gitu kan, kita buat. Nah di sini muncul lagi nih. Oke, nah ini bisa kita buat. Oke, nah kita coba, kalau misalnya mau kita hapus, kita klik di sini, hapus boleh, gandakan boleh. Nah kita coba ini perkecil ya kan. Nah di sini misalnya. Oke, sudah. Nah sudah. Oke, kita buat ya. Nah kita mau misalnya masukkan gambar juga boleh. Nah misalnya kita mau buat bahas soal misalnya gitu kan, kita ambil dari sini, dari Google Drive boleh, dari foto bisa, dari Google Gambar juga bisa, dari file kita misalnya gini. Saya sudah ada buat, misalnya ada soalnya seperti ini. Ini soalnya, saya klik di sini di dokumen, saya masukkan kemari, saya upload, baru kemudian kita buat di sini gitu. Jadi kita bisa geser-geser ini soalnya di mana gitu, kita letakkan, ya kan? Nah, kita letakkan misalnya soal di sini, baru kita coba perbesar boleh. Nah, ini soalnya, baru kita boleh jawab gitu. Jadi kita boleh jawab di sini, misalnya kita pilih di sini tadi, ini tadi warna merah ya. Kita buat misalnya warna biru, kita misalnya buat yang ini pena. Jadi kita tulis misalnya 3x gitu boleh. Tambah 5 gitu kan, sama dengan misalnya gitu ya boleh. Nah jadi kita coba, saya hapus ya kan. Oke, saya coba lagi, saya mau buat misalnya jawab di sini, kita buat ini, saya pakai ini, 3x ditambah 6 sama dengan 8 misalnya. Jadi 3x sama dengan 8 kurang 6. Jadi boleh ini kita bahas langsung juga boleh. Nah, baru kemudian ketika kita menampilkan ini kepada siswa, maka coba kita hapus lagi. Ini saya hapus. Oke, baru ketika kita misalnya tampilkan ke siswa, maka boleh kita menggunakan ini namanya laser. Jadi kita boleh nunjuk-nunjuk, misalnya gini, kita lingkari tapi kemudian dia hilang. Gitu ya, 17 gitu kan, Pi, 2Pi, 3Pi gitu ya. Jadi boleh kita, jadi jawabannya misalnya 204, jadi dia hilang sendiri gitu ya. Jadi bisa kita buat di sini, ini kita gunakan. Nah, boleh juga tadi kita menggunakan ini, langsung dia menetap gitu ya. Tapi kalau kita buat laser, berarti dia hilang, artinya kita menunjukkan saja. Oke. Bisa ya, 2pi, pi, 3pi gitu. Nah oke, bisa. Nah jadi demikian dia ya, kita gunakan ini bisa, terserah kita mau buat ini. Oke, nah itu dia ya, itu penggunaan yang ini. Nah jadi ada satu lagi yang paling bagus dari Google Jamboard ini yang saya peroleh. Nah saya buka-buka sendiri. Di sini bisa kita lihat misalnya ini tadi kan frame-nya ya, belakangnya. Jadi bisa kita ganti nih. Nah, jadi di sini boleh saya cari latar belakang. Ternyata di sini untuk yang belajar tentang matematik bisa menggunakan ini. Jadi di sini ada layarnya tidak ada dia titik, ada dia aturan, ada dia persegi, ada dia grafik, ada dia biru, ada hitam. Nah, saya coba satu-satu nih. Ini titik. Nah, maka di belakang ini, di sini
ya di sini dia sudah ada titik ya. Nah, kalau misalnya saya gunakan ini, maka dia akan berbentuk seperti garis ini, seperti kertas biasa ya. Bisa kita lihat ya, kertas biasa. Nah, ini kertas biasa kan? Nah, bisa dilihat nih. Nah, kalau kita misalnya menggunakan matematik, nah kita buat juga peta-peta gitu. Wah, ini kan? Nah, sangat luar biasa, cocok sekali untuk guru matematika gitu ya kan. Nah, kalau misalnya mau kita perbesar, ini dia, mau kita buat hitam ya kan. Jadi kalau misalnya mau kita buat biru juga bisa, kemudian kita mau buat warna hitam juga bisa. Nah, kalau kita mau buat misalnya ini, jadi enaknya di sini kita gunakan ini, bisa kita misalnya menggambar titik di sini titik, baru kita misalnya garis kemari. Jadi kita bisa menghitung gitu. Bisa ya? Nah, oke. Nah, jadi mudah-mudahan nanti ini bisa dikuasai. Nah, hapus frame bisa langsung kita hapus frame-nya. Nah, kita hapus frame tadi. Nah, jadi sudah kita hapus frame yang tadi, apa yang kita buat tadi sudah kita hapus. Nah, kita mau upload lagi dengan yang lain boleh. Nah, jadi itulah penggunaan daripada sini. Jadi kalau misalnya kita mau buat, nah, jadi sangat gampang. Kita mau balikkan kembali boleh dari sini, ya kan? Nah, kita mau misalnya kan tadi kan kita sudah hilangkan, gitu ya. Nah, kita hilangkan, boleh kita balikkan kembali, ya. Nah, itulah dia dari penggunaan dari Google Jamboard. Nah, sangat mudah ya, sangat mudah dan cocok untuk guru-guru yang mengajarkan hanya menggunakan dari Drive. Ini sangat bermanfaat ya. Jadi boleh kita bagikan. Nah, mau kita bagikan boleh dari sini, tautkan boleh dari Gmail atau boleh pribadi-pribadi, boleh dari saya sendiri karena saya yang mempunyai, boleh di sini dapat melihat, kita edit saya dapat melihat, maka mencegah itu mengubah akses, menambah orang yang baru. Nah, boleh kita simpan, terserah ya. Oke, nah itu dia, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Nah, inilah penggunaan dari Google Jamboard yang sangat mudah sekali menurut saya, sangat cocok untuk yang mau membuat konten dengan cara menulis saja dari Drive. Tinggal nanti menggunakan screen recorder. Jadi hanya menggunakan mouse juga sudah bisa ya kan. Tinggal diklik di sini, tinggal kita tuliskan gini sudah bisa ya kan. Nah, kita tuliskan 4x tambah 6 sudah bisa. Oke, nah jadi demikian dulu untuk tutorial menggunakan Jamboard yang kedua. Nah, silakan dilihat nanti tutorial berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.